Prinsip komunikasi antarpersonal. Yang pertama, komunikasi antarpersonal itu ambigu. Konsep ini mengikat kita ke dalam ide gangguan dalam proses komunikasi. Contohnya, saat Anda menggunakan kata segera, apakah segera itu adalah sekarang, 5 jam ke depannya, atau beberapa hari kemudian? Yang kedua, komunikasi antarpersonal itu complicated. Sebut saja rumit karena jumlah yang terlihat dalam komunikasi antarpersonal itu kompleks. Yang ketiga, komunikasi menekankan fokus tertentu. Bayangkan Anda memakai lensa yang membidik objek. Anda memutar fokus agar tepat tertuju pada objek itu. Anda bisa melakukannya pada media massa cetak. Yang keempat, komunikasi antarpersonal itu kontekstual. Komunikasi terjadi karena merupakan bagian dari seluruh pengalaman manusia. Kompleksitas komunikasi menyatakan bahwa kita selalu mempunyai peluang untuk melambangkan kesadaran akan keterampilan diri kita sendiri agar dapat memfungsikan komunikasi secara efektif. Yang kelima, komunikasi antarpersonal itu dinamis. Komunikasi itu bersifat dinamis karena terjadi dalam suatu proses yang terus-menerus dan selalu ada dalam keadaan yang mengalami perubahan. Contohnya, gaya berbicara yang berbeda tergantung kepada siapa yang mereka ajak berbicara. Misalnya, ketika kita berbicara kepada teman kita menggunakan kalimat yang agak kasar, itu merupakan hal yang wajar. Berbeda ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua, kita menggunakan bahasa yang lebih sopan. Yang keenam, komunikasi antarpersonal pilihan etis. Menurut Richard Johannesen, etika komunikasi terjadi ketika seseorang menciptakan hubungan kesetaraan dan ketika terjadi empati satu sama lain. Yang ketujuh, komunikasi antarpersonal bukan panacea. Di atas semua kemampuan dan tekad kita untuk berkomunikasi antarpersonal, satu hal yang diperhitungkan adalah komunikasi antarpersonal bukan sebagai hal yang dapat menyelesaikan semua masalah yang akan kita hadapi. Yang kedelapan, meka komunikasi memengaruhi makna komunikasi antarpersonal sehari-hari. Peranan metakomunikasi dapat meningkatkan pemahaman pesan di antara para partisipan. Contohnya, ketika Rina berbicara dengan Anda memperhatikan wajah Rina yang tampak tegang, berkeringat dingin, dan berbicara dengan nada suara yang gugup. Sebaliknya, Anda kemudian bertanya, apakah Anda sedang mengalami masalah? Pertanyaan Anda mengartikan sebagai bentuk metakomunikasi karena berkomunikasi tentang pesan nonverbal yang ditampilkan oleh si Rina. Dan yang kesembilan, komunikasi antarpersonal berubah karena teknologi. Komunikasi antarpersonal dapat berubah melalui teknologi, yaitu memakai teknologi seperti ponsel, komputer, laptop, mengirim pesan dengan SMS, tidak lagi memakai surat atau menyurat, memakai email untuk mengirim atau menerima dokumen. Terima kasih.